Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ikhwatal iman, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih berbicara membahas tentang cinta, ya, keutamaan cinta. Tapi tentunya cinta di sini bukan sembarang cinta. Bukan asal cinta, tapi cinta yang tumbuh atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang muncul karena keimanan. Ya, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi membawakan beberapa hadis dalam bab ini, dalam keutamaan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang akan dikaji pada siang hari ini adalah hadis yang ketujuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Hadis ini dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa an Mu'adzin radhiyallahu taala anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla al mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Jadi hadis ini tidak ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, adanya dalam Sunan At-Tirmizi. Dalam Sunan At-Tirmizi itu ada yang sahih, ada yang dhaif. Tapi hadis ini dinyatakan oleh penulisnya Imam Tirmizi hadisun hasanun sahih dan dikuatkan oleh Syekh Albani sebagai hadis yang sahih. Ini hadis ini membicarakan tentang keutamaan cinta karena Allah tadi, selain keutamaan yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Hadis ini datang dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini juga adalah seorang sahabat yang satu saat pernah digenggam tangannya oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Ya, Mu'adz ini pernah digenggam tangannya oleh Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu." Kemudian Mu'adz menjawab apa? "Wa ana uhibbuka ya Rasulullah." Dan aku pun mencintaimu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, "Summa usika ya Mu'adz." Kemudian aku akan memberikan wasiat kepadamu wahai Mu'adz. Kemudian Nabi SAW mengatakan, janganlah engkau meninggalkan setelah sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ini nanti akan dibahas lagi karena ini masuk dalam bab ini juga. Hadis yang ke-10. Nah, ini diantara keutamaan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal juga merupakan orang yang paling paham
tentang halal dan haram. Ya, jadi ulamanya sahabat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'lamus sahabah bil halali wal haram. Orang yang paling paham tentang halal dan haram yaitu Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal itu umurnya tidak panjang. Mu'adz bin Jabal itu meninggal di usia 33 tahun. Ya, ada yang mengatakan 34, 38. Ya, tapi tidak lewat 40 tahun. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Mu'adz itu masih remaja. Tapi beliau memiliki semangat yang tinggi sehingga dikatakan oleh Nabi, a'lamus sahabah bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang paham tentang syariat, tentang halal dan haram. Nah, apa yang disampaikan Mu'adz dalam hadis ini? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nur. Jadi Nabi menyampaikan firman Allah, tapi bukan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis. Disebutnya hadis apa? Hadis kursi. Apa bedanya Al-Quran dengan hadis kursi? Lafad dalam Al-Quran, lafad dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran itu ketika dibaca apa? Menjadikan pahala. Artinya ketika kita membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Kemudian juga Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat. Berbeda dengan hadis kursi. Hadis kursi lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita membaca hadis kursi tidak termasuk ibadah sebagaimana membaca Al-Quran. Dan itu bukan termasuk mukjizat besar seperti Al-Quran. Itu. Jadi ada kesamaan antara Al-Quran dan hadis kursi dan ada perbedaan. Jadi hadis ini masuk dalam hadis kursi sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis ini, al mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nur. Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan mendapatkan mimbar. Ini mimbar nih. Ini mimbar nih. Artinya tempat duduk yang lebih tinggi. Min nur, dari cahaya, artinya akan terlihat, nampak. Ini sebagian ulama mengatakan ini kinayah bahwa orang-orang yang mencintai, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi sebagaimana mimbar. Tempat yang lebih tinggi dan itu akan terlihat, akan nampak gitu. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, yang mana keutamaan ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, keutamaan ini diinginkan oleh para nabi dan para syuhada. Jadi para nabi dan para syuhada saja mereka menginginkan keutamaan ini. Tapi bukan berarti juga ketika para nabi dan para syuhada itu menginginkan keutamaan ini menjadikan mereka tidak lebih utama. Tidak seperti itu. Jadi para nabi jelas mereka adalah orang yang paling utama. Kemudian orang asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Tapi walaupun mereka tingkatannya paling atas, kemudian syuhada berikutnya, mereka tetap menginginkan keutamaan ini. Jadi ini saking agungnya, besarnya keutamaan orang yang cinta atau orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi cinta itu apa? Siapa yang bisa mendefinisikan cinta? Ya, jadi cinta itu rasa, amalan hati. Dia bukan
tidak ada dalam mulut, dalam ucapan, dan dia bukan amalan jawarih, anggota badan. Karena itu adalah amalan hati, sebagaimana rasa takut, kemudian rasa harap, rasa cemas, sayang. Nah, itu adanya dalam hati. Tapi apa yang ada dalam hati itu bisa terlihat dari apa? Dari apa yang nampak. Gitu. Nah, makanya kita dalam menghukumi seseorang itu, kita menghukumi sesuai apa yang nampak. Walaupun belum tentu yang nampaknya sama dengan yang ada dalam hatinya. Bisa jadi mengatakan ana uhibbuka fillah, tapi dalam hatinya ana uhibbuka fi malika, ana uhibbuka fi ukhtika, ana uhibbuka fi jahika, ana uhibbuka fi apa lagi? Fi dunyaka. Jadi yang muncul dalam lisannya aku mencintaimu karena Allah, tapi yang ada dalam hatinya cintanya bukan karena Allah, tapi karena ada yang dia inginkan dari dunia, baik adiknya atau hartanya atau jabatannya. Nah, karena cinta ini kan karena itu adanya di hati, maka akan muncul dari apa yang nampak. Sehingga konsekuensinya ketika orang mengatakan cinta akan apa? Akan membantu, akan menolong, akan berkorban, berjuang, kemudian ingin terus dekat, gitu, ingin selalu mendapat nilai dari orang yang dicintai itu. Nah, orang yang akan mendapatkan keutamaan tadi, kedudukan yang lebih tinggi, kemudian dalam hadis sebelumnya mendapatkan keutamaan, mendapatkan naungan di padang mahsyar, itu adalah yang cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tulus, bukan karena yang lainnya. Gitu. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nur. Jadi ini hadisnya jelas berbicara tentang keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya ini yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Yang mana keutamaan ini juga diinginkan oleh para nabi dan syuhada. Yaghbitun, ghibtoh. Apa itu ghibtoh? Ghibtoh itu menginginkan kebaikan dari orang lain, menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Ini boleh. Yang tidak boleh itu hasad, menginginkan yang ada pada orang lain dan mengharapkan yang ada pada orang lain itu hilang. Itu dengki. Nah, itu yang tidak boleh. Ghibtoh itu contohnya ada orang yang punya banyak ilmu dan dia mengamalkan ilmunya dan dia mengajarkan ilmunya. Nah, saya ingin seperti dia. Saya ingin punya banyak ilmu seperti dia tanpa saya mengharapkan ilmu dia hilang dari dirinya. Atau misalnya orang yang punya banyak harta, hartanya digunakan dalam beribadah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan rajin bersedekah, ya, banyak memberi. Nah, maka saya ketika ada rasa ingin seperti dia, ingin memiliki harta, kemudian harta itu digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang disebut dengan ghibtoh. Menginginkan kebaikan yang ada pada orang lain tanpa berharap kebaikan itu hilang dari orang tersebut. Nah, itu. Nah. Yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Nah, dan keutamaan tadi ini diinginkan oleh para nabi dan syuhada. Ya. Jadi ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi jamaah sekalian yang hadir.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'atuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'atuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.